Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Kepsek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah, kabar saya baik, Pak. Terima kasih. Baik, Bu Kepsek. Sebelumnya, silakan memperkenalkan diri dulu ya, Bu. Baik, terima kasih, Pak. Perkenalkan, nama saya Flora Rindang Almedia Gustavini SSI. Saat ini saya bertugas sebagai kepala sekolah di salah satu sekolah dasar yang berada di daerah Kecamatan Datuk Bandar. Tepatnya di SD Negeri 138429 Kota Tanjung Balai. Oke, Bu. Seperti pembicaraan kita sebelumnya, bahwasanya hari ini saya akan mewawancarai Ibu terkait cara mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai kebaikan, ya kan, Bu? Langsung saja ya, Bu. Pertanyaan yang pertama adalah bagaimana cara Ibu mengidentifikasi antara kasus-kasus, apakah itu kasus dilema etika ataupun itu merupakan kasus yang berkaitan dengan bujukan moral. Bagaimana cara Ibu mengidentifikasi dua kasus tersebut, Bu? Sebelum saya menjawab pertanyaan Bapak terkait bagaimana cara saya untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan kasus dilema etika atau kasus bujukan moral. Terlebih dahulu izinkan pada kesempatan ini saya menyampaikan bahwa selama saya menjabat sebagai kepala sekolah di SD Negeri 138429, kira-kira selama 8 bulan ini saya lebih banyak menangani kasus-kasus yang merupakan kasus dilema etika dibanding kasus bujukan moral. Nah, terkait dari pertanyaan Bapak tadi, bagaimana cara saya mengidentifikasi? Terlebih dahulu kita harus mengumpulkan fakta tentang kasus yang terjadi. Setelah itu, kita melakukan identifikasi pilihan terhadap kasus tersebut. Nah, jika kita dihadapkan kepada kasus yang mana pilihannya adalah benar melawan benar, maka kita dapat identifikasi kasus tersebut adalah dilema etika. Nah, sedangkan jika kasus yang kita hadapi, kita dihadapkan kepada pilihan benar melawan salah, maka kita pastikan kasus tersebut adalah bujukan moral. Begitu, Pak. Oke, Bu, untuk pertanyaan yang ketiga, jika Ibu dihadapkan pada kasus-kasus tersebut, yang mana kasus tersebut sama-sama mengandung kebaikan ataupun sama-sama benar. Bagaimana cara Ibu mengambil keputusan selama ini, Bu, di sekolah? Sejauh ini dalam mengambil sebuah keputusan yang mana keputusan tersebut merupakan kasus dilema etika. Sebagaimana yang kita ketahui, kasus dilema etika ini sangat sulit untuk diatasi dibandingkan kasus bujukan moral. Sebagaimana kita ketahui bahwa kasus dilema etika ini kita dihadapkan oleh dua kepentingan, yang mana keduanya secara moral mengandung nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai kebenaran, yang mana keduanya saling bertentangan. Nah, untuk itu saya berpegang kepada 4 paradigma dan 3 prinsip pengambilan keputusan. 4 paradigma tersebut yaitu pertama, paradigma individu versus masyarakat. Kedua, paradigma keadilan versus kasihan. 3, paradigma kebenaran versus kesetiaan, dan yang keempat, paradigma jangka pendek melawan jangka panjang. Adapun 3 prinsip pengambilan keputusan yaitu 1, berpikir berbasis hasil akhir, yang kedua, berpikir berbasis peraturan, dan yang ketiga yaitu berpikir berbasis rasa peduli. Baik, Bu. Sangat menarik sekali ya, Bu, keterangan Ibu bahwasanya jika kita mengambil keputusan di mana kita dihadapkan pada situasi yang sama-sama baik, sementara itu saling bertentangan, maka kita harus tetap merujuk kepada pegangan kita, ya kan, Bu? Ya, ini prinsip-prinsip pengambilan keputusan berdasarkan nilai kebajikan. Seperti itu, ya kan, Bu?
Kemudian untuk pertanyaan ketiganya, langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Nah, untuk menghasilkan sebuah keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan, terutama keputusan tersebut menyangkut kasus dilema etika. Sejauh ini saya berusaha menerapkan 9 langkah-langkah atau 9 prosedur pengambilan keputusan. Oke Bu, berarti selama ini Ibu juga tetap mengambil keputusan itu berdasarkan panduan-panduan ya kan Bu? Ibu mengambil keputusan berdasarkan langkah-langkah atau prinsip dalam pengambilan keputusan. Pertanyaan berikutnya Bu, selama ini ketika Ibu mengambil keputusan itu, apa saja hal-hal yang Ibu anggap efektif Bu? Ketika saya berhadapan dengan kasus dilema etika, sejauh ini saya rasa yang cukup efektif dalam menyelesaikan kasus tersebut antara lain yaitu dengan melakukan prinsip resolusi, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, kemudian berorientasi pada aturan yang benar, dan yang terakhir berpikir berbasis rasa peduli. Selain itu, hal lain yang saya rasa cukup efektif yaitu dengan memperhatikan dampak jangka panjang dan juga dengan berdiskusi dengan para guru dan pemangku kepentingan di sekolah sehingga kasus tersebut dapat diselesaikan. Bagaimana dengan tantangan Bu? Apakah Ibu pernah menghadapi tantangan dalam mengambil keputusan terkait kasus-kasus di atas Bu? Menurut saya, dilema etika adalah kasus yang memang agak sulit untuk diputuskan karena dia menyangkut hal yang sama-sama benar, dan itu menurut saya adalah tantangan bagi saya. Tantangan lain yang saya rasakan ketika menyelesaikan kasus dilema etika ini yaitu tidak adanya solusi yang jelas yang sesuai dengan norma etika. Dan yang terakhir, tidak ada cara standar untuk menimbang prinsip-prinsip yang bertentangan tadi. Baik Bu, jika Ibu sedang menghadapi situasi terkait kasus di atas yaitu dilema etika, apakah Ibu punya jadwal tertentu untuk menyelesaikannya atau Ibu langsung menyelesaikannya pada saat itu juga? Jika demikian, apa prosedur yang Ibu lakukan? Sejauh ini tidak ada jadwal khusus, Pak, karena sebagaimana yang kita ketahui, kasus dilema etika ini bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Namun demikian, juga tergantung kepada seberapa mendesak dan seberapa besar pengaruhnya terhadap sekolah yang saya pimpin. Nah, jika memang memerlukan waktu dan pihak lain yang terlibat, maka saya akan membuat alokasi waktu khusus untuk menyelesaikan kasus tersebut. Adakah orang yang membantu Ibu atau mungkin ada faktor-faktor yang membantu Ibu dalam hal pengambilan keputusan, Bu? Sebagai kepala sekolah, tentunya saya harus mampu membuat sebuah keputusan yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang saya pahami. Nah, selama ini dengan melibatkan dewan guru dan juga dengan melibatkan pihak-pihak yang berkaitan, baik untuk berdiskusi, untuk bekerja sama, saya rasa itulah hal-hal yang mempermudahkan saya sehingga saya mampu membuat sebuah keputusan yang mana keputusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Artinya Ibu selalu dan tetap berkomunikasi dan berkoordinasi dengan guru-guru lain akan Bu dalam hal membantu Ibu untuk mengambil keputusan terkait dilema etika. Oke Bu, ini untuk pertanyaan terakhirnya, adakah pelajaran yang Ibu petik dari pengambilan keputusan tadi Bu?
Setidaknya ada beberapa hal yang perlu kita cermati dalam proses pengambilan sebuah keputusan. Di antaranya yaitu nilai-nilai kebajikan dalam diri, prinsip-prinsip pengambilan keputusan, paradigma berpikir, dan langkah-langkah pengambilan keputusan. Apabila hal tersebut di atas sudah kita cermati, sudah kita jadikan dasar dalam mengambil sebuah keputusan, insya Allah keputusan yang kita ambil pasti dapat dipertanggungjawabkan secara moral. Sehingga mudah-mudahan dalam hal ini keputusan tersebut menguntungkan semua pihak. Baik Bu, saya anggap pernyataan-pernyataan dari Ibu itu sangat menginspirasi bagi saya. Dan saya bisa menyimpulkan satu hal bahwasanya jika kita ingin mengambil keputusan, kita harus tetap berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan yang kita yakini bersama. Seperti itu ya kan Bu. Demikianlah Bu, saya pikir perbincangan kita pada hari ini sangat menarik dan sangat menginspirasi bagi saya. Saya sangat-sangat mengucapkan terima kasih kepada Ibu untuk waktu yang telah Ibu berikan kepada saya di sini. Sekali Ibu, terima kasih. Saya langsung pamit. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat. Iya Pak, seperti rencana kita sebelumnya bahwasanya hari ini saya akan mewawancarai Bapak terkait bagaimana cara pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai yang kita anggap benar gitu Pak. Sudah siap ya kan Pak? Pertanyaan pertamanya Pak, selama ini bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus itu, apakah itu kasus tentang dilema etika atau itu merupakan kasus bujukan moral? Bagaimana cara Bapak mengidentifikasi antara dilema etika dan bujukan moral tadi Pak? Kalau dilema etika, saya biasanya bingung menentukan salah satu. Mana yang dipilih di antara keduanya itu? Keduanya penting dan ada dampaknya untuk orang lain. Kalau bujukan moral, itu adalah salah satu yang tidak benar. Berarti cara Bapak mengidentifikasinya adalah jikalau sebuah kasus itu kedua-duanya benar dan itu membingungkan untuk memilihnya, maka Bapak mengidentifikasi itu menjadi sebuah dilema etika, begitu ya kan Pak? Untuk pertanyaan keduanya Pak, selama ini bagaimana cara Bapak mengambil keputusan yang mana kasus-kasus itu sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan atau sama-sama benar Pak? Bagaimana cara Bapak mengambil keputusannya Pak? Kalau berhubungan dengan siswa, saya biasanya berkoordinasi dengan wali kelas, guru konseling, ataupun kesiswaan. Kalau langkah-langkah prosedur, bagaimana cara Bapak mengambil keputusan berdasarkan prosedur yang Bapak terapkan? Jika siswa didapati melakukan kesalahan, biasanya guru BK akan melapor ke saya jika sudah tidak bisa lagi ditangani dari bawah. Biasanya dari wali kelas dan guru BK berkoordinasi terlebih dahulu. Kemudian memanggil siswa yang bersangkutan. Lebih lanjut, orang tua atau wali siswa dipanggil ke sekolah. Pertanyaan keempat Pak, hal-hal apa saja yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan dilema etika Pak? Jika hal itu berdampak baik untuk banyak orang dan tidak berdampak buruk untuk pihak manapun. Itu berarti Bapak mengambil keputusan berdasarkan kemaslahatan bagi banyak orang ya kan Pak? Bisa juga dikaitkan dengan 9 prinsip pengambilan keputusan. Di sini Bapak
menggunakan prinsip benar versus benar. Mungkin bisa dijadikan seperti itu ya kan Pak. Terkait hal yang tadi, adakah tantangan-tantangan yang Bapak hadapi dalam pengambilan keputusan tadi Pak? Tantangan yang dipertimbangkan adalah apakah keputusan berdampak baik atau tidak. Pertanyaan yang keenam Pak, jika Bapak menghadapi kasus yang berkaitan dengan dilema etika, bagaimana cara Bapak menyelesaikannya? Apakah Bapak menyelesaikannya langsung, menyelesaikannya di tempat saat itu juga, atau Bapak menunggu jadwal-jadwal tertentu untuk menyelesaikannya Pak? Waktunya tidak terjadwal, artinya spontanitas. Prosedurnya, jika kasus itu bisa saya selesaikan, maka saya selesaikan sendiri. Jika tidak, saya akan berkoordinasi dengan guru lain. Pertanyaan berikutnya Pak, di sekolah apakah ada orang yang membantu atau apakah ada faktor-faktor yang membantu Bapak dalam pengambilan keputusan Pak terkait dilema etika ini Pak? Yang selalu membantu adalah wakil kepala sekolah dan guru lainnya. Ya Pak, satu lagi pertanyaan terakhirnya, adakah pembelajaran yang Bapak ambil dari peristiwa yang berkaitan dengan pengambilan keputusan dilema etika Pak? Keputusan yang diambil harus ada manfaatnya untuk orang banyak. Ya Pak, saya kira cukup wawancaranya sampai di sini. Adapun yang bisa saya tarik kesimpulan dari percakapan ini adalah bahwasanya Bapak ketika mengalami atau menghadapi sebuah dilema etika, Bapak akan berkoordinasi dengan guru-guru lain dan mengambil keputusan berdasarkan kemaslahatan untuk orang banyak. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak karena sudah menerima saya di sini untuk mewawancarai Bapak dalam terkait pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Terima kasih Pak sekali lagi. Ya, sama-sama. Saya pun begitu juga. Terima kasih juga atas kunjungan orang Bapak ke ruang saya ini untuk menerima informasi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi bahan referensi dan bahan materi untuk kedepannya nanti. Insya Allah, mudah-mudahan. Amin.